Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang, selamat istirahat ya. Barusan aku ngajar mahasiswaku pasca biomedis untuk program masternya ya atau magisternya. Jadi S2 ya. Aku mengajar biologi kanker yang dimana itu diajarkan oleh banyak dosen. Nah, untuk aku mengajarnya jalur-jalur begitu ya, jalur persinyalan. Kemudian yang kedua, nanti pertemuan kedua itu apoteosis, pertemuan ketiga nanti hubungannya dengan faktor nutrisi, hormonal untuk chemo prevention misalnya atau pencegahan kanker. Nah, itu sih gitu. Jadi mahasiswanya siapa? Rata-rata para dokter umum, dokter yang tertarik tadi banyak yang di bidang kecantikan, nanti juga banyak yang tertarik untuk di bidang pendidikan. Jadi nanti sebagai dosen misalnya seperti itu. Senang sekali hampir semuanya perempuan, yang laki-laki 2 dari 14 ya, 14 total. Alhamdulillahirrahmanirrahim tahun ini banyak sekali. Dan betapa dekatnya ilmu tentang herbal dengan biomedik dan dengan dunia kedokteran dan kedokteran estetika itu atau dunia kecantikan ya pada umumnya itu menyebutnya. Dari salah satunya anti-aging seperti itu. Jadi banyak zat yang ada di alam ini kemudian juga disintesa untuk anti-aging. Nah, hubungannya juga dengan anti kanker seperti ini yang kita pelajari tadi, yang kami pelajari tadi. Itu guys, aku cerita tentang ngajarku hari ini ya. Ini di ngajar paskaku ini adalah yang ketiga ya. Jadi ini tahun ketiga Universitas Yarsi tempat aku mengabdi sebagai dosen. Aku diperbantukan dari Fakultas Kedokteran. Aku punya base di Department of Biochemistry, Medical Biochemistry atau di biokimia kedokteran, Fakultas Kedokteran umumnya begitu. Jadi aku juga diperbantukan di Fakultas Kedokteran Gigi dan juga program Master Biomedis ya. Mungkin juga nanti dibuka yang program doktornya ya. Mungkin juga saya diperbantukan, saya tidak tahu, saya tinggal menunggu instruksi saja. Apabila saya diberi tugas ya tinggal dikerjakan. Sebenarnya itu adalah saya belajar ya, sambil belajar membagi dan sambil membagi belajar. Itu satu rangkaian circle yang tidak putus, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah ya guys, amin. Dan berkah begitu. Misalnya aku tidak mampu menyumbang materi banyak ya, aku menyumbangnya, aku berbuat baiknya salah satunya dengan membagi ilmu yang aku harus pelajari begitu. Dan mudah-mudahan jadi ibadah ya. Ini juga hal yang suamiku suruh ya. Sebenarnya aku kan tidak mau bekerja, salah satunya ini yang dipertahankan oleh suamiku, tidak boleh keluar kerja. Ternyata sampai seperti ini. Aku tidak tahu apa rahasia di balik ini semua someday, dan tentu harapannya menjadi amal jariah, bersusah-susah payah belajar dan berbagi menyenangkan ya, sambil berbagi belajar lagi, bersusah-susah payah lagi belajar siang malam hari libur, tentu juga dengan ketegangan ya. Tapi lama-lama kita semakin woles, nggak usah tegang-tegang, sudah mulai kita pegang kunci-kuncinya seperti itu. Namanya belajar itu kan banyak step ya, tak terhingga step sampai pada akhirnya ya kita juga belum tentu mampu menguasai semuanya, karena Allah itu ilmunya sangat luas dan hanya sedikit yang diberikan kepada kita. Dan itu semata-mata untuk pendekatan bagian dari fikir untuk melihat bagaimana Allah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Semoga tentunya saya senantiasa berpegang teguh pada keimanan ini dan mendapatkan buah dari keimanan ini, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, menjadi dosen dan menjadi ibu rumah tangga, menjadi apapun, termasuk menjadi konsultan, itu untuk mendapatkan pahala. Tentunya kita ingin ke surganya ya, menjauhkan dari siksa neraka. Kalau bisa kita tidak dapat siksa sedikit pun baik di dunia maupun di akhirat, dan kita memang diselamatkan dengan berprofesi tertentu untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang kita jalani merupakan hal-hal yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kita harus berdoa? Karena banyak sekali godaan-godaan setan gitu ya. Jadi kita harus berdoa terus melindungi diri kita supaya kita senantiasa di Shiratal Mustaqim, di jalan yang lurus yang kita selalu
berdoanya demikian ya guys ya, ihdinas siratal mustaqim di setiap induk doa, di setiap Al-Fatihah, di setiap itu di umul kitab atau di pembukaan dari kitab suci Al-Quran, dan di sholat itu wajib. Jadi kalau kita habis belok nggak sengaja, mungkin juga sengaja kita nggak menyadari ya, sengaja maupun nggak sengaja, nah kita minta lurus lagi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah ihdinas siratal mustaqim itu apa? Nah itu ada di dalam Al-Fatihah, yaitu bukannya jalannya orang-orang yang atau pertama kali, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukannya jalannya orang yang engkau murkai, dan bukannya jalannya orang-orang yang sesat. Ya, untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim kita harus ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, harus basmalah dulu, lalu harus menyatakan alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim lagi diulangi lagi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita juga harus menyatakan Maliki Yaumiddin sebagai raja di hari kemudian. Lalu kita juga menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya kepadamu aku beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Pertolongannya apa? Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus apa? Tadi sudah saya sebut definisinya di dalam Al-Fatihah. Nah, setelah itu di breakdown dalam ayat-ayat dalam surat-surat berikutnya. Ya, perintah-perintah bagaimana seorang bapak kepada anaknya di surat Luqman, bagaimana seorang suami kepada istrinya di surat An-Nisa misalnya seperti itu, bagaimana perintah sholat seperti di surat Al-Isra ya, dan seterusnya, bagaimana suami memperlakukan istri begitu ya, dan seterusnya ya. Jadi itu bagian dari ihdinas siratal mustaqim di breakdown dalam tentunya kalau kita sebutnya di rukun Islam ya, ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Oke. Urutnya gimana? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Oke guys, tentunya bagi yang mampu ya, dan kita akan Ramadan, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kita sudah mulai persiapan ya, istilahnya sekarang sudah masuk ke dalam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita disiapkan dalam ibadah di bulan Ramadan, dan nanti sampai disucikan di Idul Fitri ya, bulan kemenangan. Dan tentunya godaannya sangat berat, jadi ya kita selalu berdoa supaya kita diberi kekuatan ya di jalan yang lurus tadi. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya guys. Dadah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat walafiat. Semoga bebas dari COVID dan penyakit lain, dan pandemi segera berakhir dan kita mendapatkan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.